Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah laporan mengejutkan muncul dari jalur pelayaran militer tersibuk di dunia. Kapal induk kebanggaan Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, dilaporkan mengalami kebakaran hebat di tengah laut setelah diduga terkena serangan rudal berkecepatan tinggi yang diluncurkan dari wilayah yang berafiliasi dengan Iran. Informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber militer regional menyebutkan bahwa insiden terjadi saat kapal induk tersebut sedang menjalankan operasi pengawasan intensif di perairan panas yang selama ini menjadi titik ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam kondisi siaga tinggi, sistem pertahanan berlapis yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang paling canggih di dunia dilaporkan gagal mencegat seluruh ancaman yang datang. Ledakan pertama disebut terjadi di bagian sisi dek penerbangan, diikuti oleh kobaran api yang dengan cepat menjalar ke beberapa titik strategis di kapal. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari kejauhan, menjadi pemandangan yang langsung menarik perhatian armada sekutu yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Sejumlah analis militer menilai bahwa pola serangan yang digunakan menunjukkan tingkat presisi tinggi, mengarah pada kemungkinan penggunaan rudal balistik anti kapal atau rudal jelajah generasi terbaru. Hal ini memicu spekulasi bahwa sistem pertahanan kapal induk tersebut mungkin telah dibuka celahnya melalui kombinasi serangan simultan dan gangguan elektronik. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, beberapa kapal pengawal dilaporkan segera melakukan manuver defensif, membentuk perimeter perlindungan sekaligus mengevakuasi area sekitar dari potensi serangan lanjutan. Namun, langkah ini juga memicu pertanyaan besar terkait efektivitas strategi pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan armada laut Amerika. Ini bukan sekedar insiden teknis biasa, ini tamparan keras, ujar seorang pengamat militer regional yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan rudal menembus sistem pertahanan kapal induk plus Ford merupakan perkembangan yang sangat serius dalam peta kekuatan militer global. Sementara itu, sumber internal menyebutkan bahwa sebagian awak kapal terpaksa dipindahkan ke zona aman setelah sistem pemadam internal bekerja maksimal untuk mengendalikan api. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan yang dialami kapal tersebut. Kejadian ini langsung memicu reaksi berantai di berbagai pusat komando militer dunia. Beberapa negara sekutu dilaporkan meningkatkan status siaga, sementara jalur komunikasi diplomatik mulai dipenuhi pertukaran pesan yang menegangkan. Dan tentu saja, di tengah semua ini, publik internasional mulai mempertanyakan sesuatu yang cukup sensitif. Bagaimana mungkin kapal induk tercanggih dengan sistem pertahanan berlapis bisa ditembus dengan relatif cepat? Kalau ini disebut kapal tak tersentuh, maka kenyataannya hari ini cukup menyentuh, ujar seorang analis dengan nada sarkastik. Teknologi miliaran dolar tapi tetap bisa kecolongan, sepertinya musuh tidak perlu takut, cukup sabar dan pintar saja. Insiden ini juga membuka kembali diskusi lama tentang efektivitas dominasi militer laut Amerika di kawasan yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya kemampuan teknologi militer negara-negara rival, termasuk sistem rudal presisi tinggi, dominasi yang selama ini dianggap absolut kini mulai terlihat memiliki celah. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi secara rinci mengenai penyebab pasti insiden tersebut. Namun, tekanan publik dan komunitas internasional dipastikan akan terus meningkat seiring berkembangnya informasi dari lapangan. Sementara itu, pihak Iran juga belum memberikan klarifikasi langsung, meskipun beberapa media lokal mengindikasikan adanya operasi pertahanan yang berhasil menggagalkan ancaman di perairan regional. Situasi di sekitar lokasi kebakaran USS Gerald R. Ford semakin berkembang cepat setelah armada pengawal Amerika Serikat dilaporkan melakukan manuver mundur terkoordinasi untuk menghindari potensi gelombang serangan lanjutan. Langkah ini dilakukan hanya beberapa saat setelah api besar melahap sebagian dek dan struktur internal kapal induk tersebut. Sumber militer menyebutkan bahwa sistem pertahanan armada kini difokuskan pada perlindungan sisa kekuatan tempur serta memastikan kapal utama tidak mengalami kerusakan total.
Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, kapal-kapal perusak dan fregat yang tergabung dalam kelompok tempur dilaporkan membentuk perimeter defensif sambil secara bertahap menjauh dari titik serangan. Manuver ini mengindikasikan bahwa ancaman di wilayah tersebut belum sepenuhnya dinetralisir. Helikopter militer terlihat hilir mudik di atas area kejadian, melakukan evakuasi awak serta pengiriman tim tambahan untuk membantu proses pemadaman. Beberapa rekaman yang beredar menunjukkan kobaran api masih aktif di beberapa bagian kapal, meskipun sistem pemadam internal dan eksternal telah dikerahkan secara maksimal. Analis pertahanan menilai bahwa keputusan untuk mundur merupakan langkah taktis guna menghindari kerugian lebih besar. Namun di sisi lain, langkah ini juga memunculkan persepsi bahwa dominasi laut Amerika di kawasan tersebut sedang menghadapi ujian serius. Biasanya kapal induk datang untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk pulang lebih cepat, ujar seorang pengamat militer dengan nada menyindir. Kalau mundur strategis sih wajar, tapi kalau terlalu cepat, orang bisa salah faham, dikira lagi latihan evakuasi massal, tambahnya dengan nada tajam. Di tengah operasi darurat tersebut, komunikasi intens dilakukan antara Pusat Komando Militer Amerika Serikat dengan unit-unit di lapangan. Fokus utama saat ini adalah mengisolasi kerusakan, menjaga stabilitas kapal, serta memastikan sistem vital seperti reaktor nuklir tetap aman dan terkendali. Sementara itu, laporan dari sumber regional menyebutkan bahwa pihak Iran meningkatkan status kesiapan militernya di sepanjang garis pantai. Aktivitas radar dan sistem pertahanan udara dilaporkan meningkat signifikan, mengindikasikan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Ketegangan ini juga berdampak pada jalur pelayaran sipil di sekitar kawasan. Beberapa kapal komersial dilaporkan memilih mengubah rute untuk menghindari zona beresiko tinggi, terutama di sekitar Selat Hormuz yang dikenal sebagai salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Di sisi lain, komunitas internasional mulai menyoroti satu pertanyaan besar: apakah ini awal dari konflik terbuka berskala lebih luas? Kalau kapal induk saja bisa dipaksa mundur, maka narasi penguasa laut mulai terdengar seperti slogan lama yang butuh update, ujar seorang analis geopolitik. Mungkin bukan teknologinya yang salah, tapi terlalu percaya diri juga bisa jadi bug yang belum di-patch, tambahnya dengan nada tajam. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara rinci jenis risil yang digunakan dalam serangan tersebut. Namun sejumlah pakar memperkirakan bahwa serangan dilakukan secara terkoordinasi, memungkinkan melibatkan kombinasi risil jarak jauh dan sistem pengalih perhatian untuk membingungkan radar pertahanan. Sementara proses investigasi internal mulai dilakukan, tekanan terhadap militer Amerika Serikat semakin meningkat, baik dari dalam negeri maupun komunitas global yang menuntut transparansi atas insiden yang dinilai sangat jarang terjadi pada kapal induk kelas super carrier. Di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah negara anggota dilaporkan menggelar pertemuan darurat guna membahas situasi yang berkembang cepat di perairan dekat Iran. Agenda utama pertemuan tersebut adalah mencegah konflik meluas menjadi konfrontasi berskala besar yang dapat mengganggu stabilitas global. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa perdebatan berlangsung sengit dengan beberapa negara mendesak investigasi independen atas insiden tersebut, sementara pihak lain menyoroti meningkatnya aktivitas militer asing di kawasan sebagai pemicu utama ketegangan. Di sisi lain, jalur perdagangan internasional mulai merasakan dampaknya. Sejumlah kapal tanker minyak dilaporkan mengubah rute untuk menghindari wilayah beresiko tinggi di sekitar Teluk Persia dan Selat Hormuz. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global yang dapat berdampak langsung pada harga minyak dunia. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan internal yang semakin besar. Beberapa pihak di dalam negeri mulai mempertanyakan keputusan strategis yang menempatkan kapal induk di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi tanpa perlindungan yang dianggap memadai terhadap taktik serangan terbaru.
Kalau ini bagian dari strategi, banyak yang mulai bingung. Strateginya kemana sebenarnya? Ujar seorang analis politik. Mengirim kapal induk ke zona panas tanpa adaptasi ancaman terbaru itu seperti bawa payung ke badai tapi lupa dibuka, tambahnya dengan nada tajam. Di kawasan Timur Tengah sendiri, ketegangan meningkat secara signifikan. Aktivitas militer di sepanjang garis pantai Iran dilaporkan semakin intens dengan peningkatan patroli laut dan kesiapan sistem pertahanan udara. Beberapa negara tetangga juga meningkatkan status siaga, khawatir konflik akan meluas dan menyeret mereka ke dalam pusaran ketegangan yang lebih besar. Pangkalan militer di berbagai titik strategis kini berada dalam kondisi siaga penuh, sementara komunikasi antar negara berlangsung dalam tekanan tinggi. Namun, di tengah upaya diplomasi yang terus berjalan, narasi publik global justru berkembang ke arah yang lebih kritis. Selama ini, kekuatan militer selalu dipamerkan sebagai jaminan keamanan, tapi kejadian ini justru menunjukkan sebaliknya, kata seorang pengamat hubungan internasional. Kalau alatnya mahal tapi hasilnya tetap kecolongan, mungkin yang perlu dievaluasi bukan cuma teknologinya, tapi juga cara berpikirnya, lanjutnya dengan nada tajam. Di sisi lain, beberapa media regional mulai mengangkat narasi keberhasilan pertahanan Iran menghadapi tekanan militer asing. Meski belum ada klaim resmi, pemberitaan tersebut memperkuat persepsi bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Situasi ini juga memicu kekhawatiran akan kemungkinan aksi balasan dari pihak Amerika Serikat. Sejumlah analis memperingatkan bahwa jika respons militer dilakukan, maka konflik dapat dengan cepat meningkat ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Di tengah ketidakpastian tersebut, jalur diplomasi menjadi satu-satunya harapan untuk meredam eskalasi. Namun dengan tekanan politik, militer, dan publik yang terus meningkat, upaya tersebut tidak akan berjalan mudah. Diplomasi itu butuh waktu dan kesabaran, dua hal yang biasanya hilang saat ego sudah ikut main, ujar seorang diplomat senior. Dan kalau semua pihak merasa benar, biasanya yang salah justru situasinya, karena makin lama makin panas. Hingga saat ini, dunia masih menunggu kejelasan arah dari kedua pihak utama dalam konflik ini. Namun satu hal yang sudah pasti, insiden di Teluk Persia bukan lagi sekedar kejadian militer, melainkan titik balik yang berpotensi mengubah dinamika geopolitik global.